فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, mukminin, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang barokah ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengawali kehidupan kita dengan dimulainya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh. Kemudian setelah itu kita duduk sejenak dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita dan menjadi penjaga kita dari segala penyimpangan-penyimpangan. Dan kita memperbanyak pula ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pada pagi ini kita akan membaca pada halaman yang ke-30. Halaman yang ke-30. Silakan untuk diikuti di layar monitor kita. Yaitu satu hadis yang dibawakan oleh Al-Musannif, pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menukilkan satu hadis wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Musa, di mana Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, kata Musa, ajarkan aku sesuatu yang dengannya aku bisa mengingatmu, memujimu dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa. Lalu Allah berkata kepada Musa, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Qala, lalu Musa kemudian berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Seluruh hambamu mengatakan ini. Ya. Qala, lalu kemudian Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, kata Allah, law anna as-samawati as-sab', kalau seandainya 7 lapis langit, wa amirahunna ghairi, dan seluruh isinya selain saya, kata Allah, wal aradina as-sab' fi kiffah, dan 7 lapis bumi, ya, ditaruh pula dalam satu timbangan. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ya, diletakkan dalam satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffah, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pula di timbangan yang lain. Malat bihidna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini sungguh akan lebih berat dari seluruh langit dan bumi yang diletakkan pada satu timbangan. Ikhwafillah, hadis ini adalah riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Laila, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan siapa Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan atau meriwayatkan hadis ini. Huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji, ya, Al-Ansari dari Ansar, Al-Khudri, nisbatan ila Bani Khudrah, nisbah kepada Bani Khudrah, ya. Makanya kita Al-Khudri, Al-Madani, Al-Makki itu nisbah semuanya. Al-Makki nisbah kepada kota Mekah, kemudian Al-Madani kepada kota Madinah.
Nah, sahabiyun jalil, salah seorang sahabat yang mulia. Wabnu sahabiyyin, dia anak sahabat. Sahabat, dia merupakan juga anak sahabat. Rawa anin Nabi SAW ahadith kathirah, dan dia banyak meriwayatkan hadis ya dari Nabi SAW. Mata sanata sab'a atau 74, meninggal pada tahun 74 Hijriah. Dialah Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kalau kita buka hadis Nabi, Bukhari, Muslim, dan lain kitab lainnya, kita akan melihat dan akan menemui daripada Abu Sa'id Al-Khudri ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa pula Musa yang berkata di sini? Wa Musa ibn Imran Rasulullah ila Bani Israel wa Kalimur Rahman. Dia adalah Musa anaknya Imran yang merupakan utusan Allah kepada Bani Israel, dan juga digelar dengan Kalimur Rahman. Ya, digelar Kalimur Rahman. Naam. Makna kata azkuruka ay usni alaika wa ahmaduka, yang bisa aku puji dan aku sanjung atasmu. Kalimat itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'uka bihi ay atawassalu bihi, yang aku bisa bertawassul ilaika idza da'autuk, jika aku berdoa kepadamu. Yaquluna hadha ay kalimah, hadhil kalimah, kalimat apa? La ilaha illallah. Wa amirahunna ghairi man fihinna minal imari ghairallah, siapapun yang ada di antara langit dan bumi. Ya. Fi kiffa ay law wudi'at hadhil makhluqat fi kiffa min kafatayil mizan wa wudi'at hadhil kalima fil kiffatil ukhra. Makna kifah ikhwafillah, timbangan itu ya, kalau dulu ya kalau sekarang timbangan dulu itu ada dua sisi kan, sisi kanan sisi kiri. Andaikan kalimat-kalimat atau seluruh yang ada di langit dan bumi itu ditimbang di satu sisi dan kalimat ini di satu sisi, kita akan lihat mana yang lebih kuat. Maka kalimat la ilaha illallah pasti lebih berat jika dibandingkan dengan kalimat yang lainnya. Maka makna malat bihinna ay rajahat alaihinna, timbangan itu lebih berat. Ihwafillah rahimakumullah, inilah beberapa penjelasan dari sisi mufradat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu setelah itu ikhwafillah, Syekh Shalih Al-Fauzan masuk kepada penjelasan makna hadis secara global. Beliau mengatakan anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla, meminta kepada Rabbnya Allah ayyu'allimahu dzikran, dia meminta untuk diajarkan zikir. Yusni alaihi, yang dengan zikir itu dia memuji Allah. Wa yatawassalu ilaihi bih, dan dengan zikir itu pula lah dia bertawassul kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya, bahwa seorang nabi Musa yang digelar dengan Kalimur Rahman pun meminta kepada Allah apa yang harus dibaca untuk memuji dan menyanjungnya, apa yang harus dibaca di saat kita ingin bertawassul kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu mesti ada aturan, menunjukkan bahwa ketaatan itu mesti ada landasan. Tidak boleh kita berbuat ya semena-mena, asal kita ingin membacanya juga tidak boleh. Maka ikhwafillah, dan apa yang diajarkan Allah dan disampaikan Rasulnya, pastilah itu yang paling benar ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa arsyadahu Allahu ayyaqula, Allah menunjukinya, mengajarinya untuk mengatakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah. Ikhwafillah, kita membaca la ilaha illallah bukan sekedar kita mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tapi kalimat itu artinya ada sanjungan kepada Allah, ada makna kita memuji Allah. Jika seorang mukmin membaca la ilaha illallah, artinya dia sedang memuji Allah. Ya, dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa adraka Musa, lalu Musa tahu
anna hadhil kalimat ini ya kathirun dzikraha ala alsinatil khalq, sangat banyak diucapkan orang. Menurut Musa kalimat ini biasa, gitu kan? Kalimat ini biasa karena sudah lazim diucapkan oleh orang, la ilaha illallah. Nah, ikhwafillah, disinilah letaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Fauzan, wa huwa innama yurid ayakhussahu bi dzikrin yamtazu bihi an ghairi. Musa menginginkan dari Allah zikir khusus, ya, yang ia baca yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jelas ya? Musa mengatakan kepada Rabbnya bahwa kalimat ini sudah biasa diucapkan orang, namun saya ingin bahwa ada zikir yang tidak diketahui oleh orang, yang bisa saya baca. Fabayyanallahu, Allah menjelaskan lahu kepadanya, izama fadli hadza zikir, keagungan, keutamaan zikir la ilaha illallah ini, ya, alladzi arsyadahu ilaihi, yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl, bahwa tidak ada yang menyamai zikir ini. Tidak ada yang menyamai zikir ini. Jelas ya? Bahwa zikir ini adalah zikir yang agung dan tidak ada yang bisa menyamainya, walaupun orang sudah banyak mengucapkannya. Kalau diminta lagi kepada Allah hal yang lain, ya ini Allah menunjukkan ini harus dibaca. Maka ikhwafillah, inilah penjelasan Syekh Shalih Fauzan bagaimana zikir la ilaha illallah merupakan salah satu, ya, zikir yang agung yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu apa kesesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca? Anna fihi bayana fadli kalimat tauhid. Dalam hadis tersebut terdapat keutamaan kalimat tauhid. Wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya dalam keutamaan. Bayangkan. Kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Ya. Bahkan kalimat inilah yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, ya man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Masuk surga. Bayangkan ikhwafillah, kalimat yang mengatakan keesaan Allah, kalimat yang mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keimanan, mengajarkan, ya, pengakuan yang tulus dan ikhlas dari hati bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, jangan dikira kalimat ini biasa. Seperti mana Musa mengatakan ini sudah biasa diucapkan oleh orang. Makanya para as-salafus saleh, kalimat yang pertama diajarkan kepada anak setelah anak sudah bisa bicara kalimat la ilaha illallah. Lakinu, ditalkinkan mereka dengan kalimat tauhid. Dengan kalimat tauhid. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Makanya di saat kita ragu di dalam kehidupan kita, kita pun dianjurkan membaca la ilaha illallah, kalimat tauhid. Di saat kita lelah, di saat jiwa kita tidak tenang, di saat jiwa kita, ya, tidak nyaman, ya, maka baca la ilaha illallah. Yakinkan, karena kalimat ini sangat dibenci oleh syaitan. Tidak disukai oleh syaitan siapapun yang mengucapkan kalimat ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat la ilaha illallah ada dua hal, an-nafi wal itsbat. La ilaha itu namanya an-nafi, lalu kita tetapkan disebut dengan al-itsbat, yaitu illallah. Ya. Apakah perlu kita baca la ilaha illallah lalu anak lidah kita berdiri tegak di atas? Tidak perlu. Karena ada pula teori-teori begini, ya kan? Baca la ilaha illallah, di saat baca Allah anak lidahnya harus tegak, ya, menghadap, kemudian harus nempel ke
apa namanya nih? Langit-langit. Itu tidak ada kaidah itu ya. Ini banyak pula diajarkan begitu. Kalau tidak begitu ya tidak afdal. Tidak satupun riwayat atau penjelasan dari para ulama yang kita baca, wallahu taala alam, mungkin kekurangan ilmu kita, bahwa di situ terdapat ada keutamaan di saat membacanya, ya, di saat membaca la ilaha illallah harus tegak pula anak lidah kita ke langit-langit dan seterusnya. Nabi SAW tidak pernah menyuruh para sahabatnya yang mulia alaihissalatu wassalam dengan melakukan hal yang seperti itu. Tapi bacalah sebanyak-banyaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena kalimat ini ada kalimat yang juga diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikatakan kepada pamannya, ya kan? Dia minta untuk diucapkan sebelum meninggal dunia. Ikhwafillah, dari hadis yang sudah kita baca, mari kita lihat ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, ikhwafillah, inzamu fadli la ilaha illallah, keagungan kalimat la ilaha illallah, lima tadammanathu minat tauhid wal ikhlas, karena berisikan tauhid dan keikhlasan, ya. Yang kedua, fadlu Musa alaihissalam, juga menunjukkan keutamaan Nabi Musa, wa hirsuhu ala taqarrubi ila Allah, dan semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan Musa untuk meminta sebuah zikir, kan apa kata dia? Azkuruka wa ad'uka bi, yang dengan zikir itu aku bisa memujimu dan bertawassul, berdoa kepadamu. Maka Musa alaihissalatu wassalam, maka dia meminta kepada Allah sebuah amalan yang bisa dengan amalan itu mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Jika kita ingin mengamalkan sesuatu tentang berzikir, doa, ya, maka kemudian ini kita bertanya kepada para ahli, kepada para ulama yang mereka tahu, ya, kemudian ada dalil-dalil yang menunjukkan kalau ini adalah bacaannya dan ini keutamaannya. Dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Naam. Yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syarra'ahu Allah, bahwa sesungguhnya ibadah tidaklah boleh kita kerjakan, kita lakukan, melainkan apa yang telah disyariatkan Allah. Walaysa lil insani ayyabtadi'a fiha, tidak ada, ya, bagi manusia ini untuk berbuat sesuatu yang baru, berbuat bid'ah di dalam ibadah, tidak boleh. Ibadah sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk. Tidak boleh kita melakukan ibadah sesuai dengan selera kita atau keinginan daripada hati kita. Min indi nafsih, kata Syekh Shalih Fauzan, dari dirinya, enggak boleh. Wali anna Musa talaba min rabbih, karena itulah Musa meminta kepada Rabbnya, ayyu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Ini pelajaran penting dari Musa untuk kita semua, ya, agar kita bertanya. Musa seorang nabi bertanya kepada Allah. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quranul Karim yang dijelaskan oleh para ulama, apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Bertanya. Jangan kita melakukan sesuatu yang bukan bagian dari agama ini dan kita anggap agama. Nabi SAW telah mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, atau man amila amalan, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Tertolak amalan itu, enggak ada gunanya, penyesalan yang akan dapat. Letih kita beribadah tapi tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh itu ikhwafillah, kalau ingin mengamalkan sesuatu, maka cari dalilnya dan perintahnya dan panduannya. Karena ibadah hukum asalnya dilarang sampai ada perintah yang menyuruh. Yang keempat ikhwafillah, annama ishtadatil hajatu wad daruratu ilaihi kana aktsara wujudan. Annama ishtadatil hajatu wad daruratu ilaihi kana aktsara wujudan,
fa inna la ilaha illallah lama kana al-alam mutarran ilaiha kanat akthar al-adhkari wujudan wa aisara hausulan. Di saat kebutuhan kita besar dan urgen, maka dia akan selalu mudah untuk kita dapatkan. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dibutuhkan oleh alam semesta ini. Maka kalimat ini pula lah sangat mudah untuk kita baca dan sangat mudah dan sangat banyak tersebar dan banyak untuk kita mudah untuk kita dapatkan. Maka wafillah, kalimat ini adalah kalimat yang agung. Yang kelima, annallaha fawqas samawati liqauli wa amirahunna ghairi. Yang kelima, kata Shalih Al-Fauzan, bahwa sesungguhnya Allah berada di atas langit. Ya, berada di atas langit. Sebagaimana Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah ya bersemayam di atas arasnya. Ini adalah keyakinan kita, ya, keyakinan yang tentu tidak menyerupai ketika katakan Allah berada di atas aras. Tentu ini tidak kita katakan bahwa Allah butuh kepada arasnya, bahwa Allah mirip dengan makhluknya, tidak. Kalla wa hasya, jauh sekali ini. Makanya orang-orang yang mengatakan bahwa Allahu fis sama lalu dituduhkan dengan tajsim dan sebagainya, sungguh ini adalah tuduhan yang salah. Kita tidak katakan Allah butuh kepada siapapun, dan kita tidak katakan Allah butuh kepada langit, butuh kepada aras, butuh kepada ciptaannya. Allah huwal ghani, huwal qadir, wal jabbar, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita katakan demikian karena Allah mengatakannya dalam Al-Qur'anul Karim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ya dengan hal yang sama. Maka kita katakan Allah istawa 'alal arsy. Naam. Yang keenam, annahu la budda fi dzikr fi bihadhil kalimah min at-talaffuz biha kulliha. Maka ketika kita membaca tauhid, kalimat zikir ini la ilaha illallah, maka kita harus baca seluruh kalimatnya. Wala yaktasiru ala lafzil jalali Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Shalih Al-Fauzan mengatakan zikir ini tidak juga kita baca dengan satu kalimat saja, Allah 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 Allah, kemudian ujungnya hu 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 hu, ya. Tapi zikir ini kata Shalih Al-Fauzan dibaca dengan sempurna, la ilaha illallah. Itu yang diajarkan Nabi, dan itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Ya, tidak ada Allah 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 Allah. Yang katanya itu adalah ringkasan daripada ya wallahu taala alam, ya, la ilaha illallah disingkat menjadi Allah, dan pada akhirnya dibaca ya hu dan hu seterusnya. Ya fillah rahimakumullah, ini kita harus belajar bahwa kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan diajarkan pula oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Maka bacalah dengan sempurna. Yang ketujuh, itsbatu mizanil a'mali wa annahu haqq. Bahwa ini juga menunjukkan adanya timbangan amal di hari kiamat. Apa buktinya? Kata Allah, andaikan ya seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi ditaruh dalam satu timbangan, sisi timbangan, dan kalimat lain dalam sisi timbangan, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih kuat, berat daripada yang lainnya. Ini menunjukkan juga sebuah pelajaran keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa timbangan amal itu hak dari kiamat. Maka perbanyaklah untuk beramal saleh sehingga timbangan amal kita lebih kuat. Ya, di antara yang memberatkan timbangan amal kita apa? Adalah ya ucapan la ilaha illallah ini. Kemudian Nabi juga mengatakan ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi, ya, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan dalam timbangan seorang hamba, ya,
min adabin hasan, melainkan adab yang mulia, akhlak yang mulia, ya. Kemudian budi pekerti yang baik itu akan memberatkan dalam timbangan. Bahkan Nabi juga dalam hadis yang saya juga mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan, dan sangat disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca sebanyak-banyaknya, ya, karena memberatkan dalam timbangan kita dan sangat disukai oleh Sang Pencipta kita, Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Yang kedelapan, annal anbiya'a yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Sesungguhnya para nabi pun membutuhkan peringatan keutamaan tentang la ilaha illallah, apalagi kita manusia biasa. Sangat dibutuhkan peringatan ini, ya, sangat dibutuhkan nasihat ini untuk kita selalu menjaga kalimat la ilaha illallah. Yang kesembilan, annal aradina sab'un kas-samawat, bahwa ternyata bumi itu 7 lapis sebagaimana juga langit 7 tingkatan, ya. 7 lapis bumi dan 7 tingkatan daripada langit itu sendiri. Ikhwafillah, inilah hadis yang kita baca pada pagi ini yang masih seputar keutamaan kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itulah kita berharap Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksaannya dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Teruslah kita berucap kalimat Allah dengan sempurna, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca seterus-terusnya, baca sebanyak-banyaknya, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita berbaring, dalam keadaan ya kita mukim dan musafir. Wadzakirinallah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan bagi mereka pahala yang besar dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, yang selalu basah lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang selalu sadar akan kebutuhan kita kepadanya, yang selalu ingat akan kita pasti akan kembali kita kepadanya. Dengan itulah kita hidup, dan dengan kalimat itulah kita bisa melakukan aktivitas kita, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.